Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam NKRI. Saya Krisyanto Yen Oni. Saat ini lagi fenomenal ya, persoalan FPI ya kan, penurunan baliho HRS oleh TNI. Ini lagi hangat ya. Ada yang mengatakan TNI harusnya netral. Timbul pertanyaan, memangnya dari sudut pandang mana Anda menilai TNI itu tidak netral? Dari sudut pandang mana Anda menilai TNI itu berpihak, dan berpihaknya kemana? TNI mengambil sikap tegas itu demi keamanan nasional, demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi dari sudut pandang mana Anda mengatakan TNI tidak netral? Jadi saya ingin klarifikasi bahwa TNI tidak sembarangan bertindak. Kalau berbicara tentang panasnya isu SARA, kalau berbicara tentang panasnya propaganda agama, isu PKI dan lain sebagainya, itu sejak tahun 2014 udah panas banget. Tapi sikap dan tindakan apa yang telah dibuat oleh TNI? Nah, sekarang ada satu hal yang berbeda. Panglima TNI melakukan sidak ke markas pasukan elit TNI, kemudian memerintahkan pasukan elit TNI untuk siap siaga menjaga keutuhan NKRI. Kemudian fenomena Pangdam Jaya memerintahkan prajuritnya untuk menurunkan baliho HRS. Ada yang beda. Padahal kalau berbicara tentang panasnya isu SARA, kalau berbicara tentang panasnya propaganda agama, propaganda PKI dan lain-lain sebagainya, itu dari tahun 2014 sampai tahun 2018-19 rasa-rasanya lebih panas yang lalu. Tapi ada apa saat ini? Nah, tentu saja TNI bukan bodoh sehingga melakukan sikap dan tindakan seperti itu. Pasti ada sesuatu yang menjadi dasar yang sangat kuat bagi TNI untuk mengambil sikap tegas dan tindakan tegas seperti itu. Ya. Jadi jangan Anda katakan TNI tidak netral, jangan Anda katakan TNI berpihak. Kalaupun TNI berpihak, dia berpihak kepada keutuhan negara dan bangsa kita. Itulah keberpihakan TNI. Ada yang mengatakan TNI harusnya pro rakyat. Rakyat yang mana? Kalau rakyat yang intoleran itu hanya 8%. 8% dari keseluruhan rakyat negara kesatuan Republik Indonesia. Dari 260 sekian juta, itu hanya 80%, hanya 8% aja yang intoleran. Ya. Jadi tindakan sikap dan tindakan tegas yang dilakukan oleh TNI itu didukung dan sangat diapresiasi oleh 78% rakyat negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. 4%-nya tidak memberikan pendapat atau tidak peduli mau jadi apa bangsa ini ya. Sementara yang pro NKRI, yang siap sedia untuk suarakan NKRI itu ada 78%. Artinya sikap dan tindakan tegas yang dilakukan oleh TNI sudah benar. Karena kalau berbicara tentang demokrasi, maka 78% rakyat Indonesia itu sudah jauh memenuhi syarat
bahwa suara terbanyak itu pro NKRI dan TNI Polri harus mengambil sikap demi 78% itu. Secara demokrasi itu sah. Nah, kemudian ada yang mengatakan, TNI kok turunkan baliho, TNI itu sana ngurusin OPM sana di Papua sana. Saya mau katakan, yang jaga tapal batas di Papua itu bukan bapakmu. Yang jaga tapal batas Negara Kesatuan Republik Indonesia di Papua itu bukan kakekmu, itu TNI. Anda bicara hati-hati, ya. Yang tidur bangun di tapal batas sana, yang nyawanya terancam siang dan malam itu TNI, bukan bapakmu dan kakekmu. Ngomong kok nggak pakai otak gitu kan. Nah, terus saya ada beberapa kali membuat puisi ya. Saya beberapa kali membuat puisi. Ada yang nantang saya, ya, ada yang nantangin saya untuk bikin puisi tentang Papua dan OPM. Saya sementara duduk, tiba-tiba saya sepertinya mendapat inspirasi. Dan saya mau bacakan ini buat kalian-kalian, ya, yang sedikit-sedikit nyinyirin Banser, katanya kalau mau jaga NKRI sana tuh perangi OPM. Terus sekarang lagi fenomena TNI, nyinyirin TNI. TNI bukan tugasnya TNI bukan nurunkan baleho, tugasnya TNI sana perangi OPM. Saya bikinkan puisi ini untuk Anda, untuk kalian, ya, biar paham kalian dari mana itu OPM, ya. Jadi ini puisi yang saya tuliskan barusan, mungkin agak panjang, tapi ini untuk menjawab tantangan dari beberapa teman, saudara sebangsa setanah air yang nantangin saya untuk bikin puisi tentang OPM, ya. Saya katakan itu tantangan yang baik dan saya jawab tantangannya saat ini. Papua, Jokowi tahu tentangmu. Jokowi tahu ceritamu. Ketika bidang-bidang tanahmu dirampas paksa. Ketika kamu menangis, berjuang, berontak mempertahankan. Ketika orang-orangmu ditodongi senjata api, dibantai tanpa ampun bak kurban sembelihan. Ribuan nyawa, ya, ribuan nyawa telah turun ke dunia orang mati. Pohon-pohonmu ditebang, hutanmu digunduli. Bumi cendrawasih, permai nan rindang, disulap menjadi tambang emas. Engkau tersisih, tersingkir jauh ke dalam hutan rimba, terusir dari kampung halaman. Berdiri di kejauhan, melangkah maju sambil menengok ke belakang, memeluk diri, mengutuk kehidupan, menjerit, meratapi dusun-dusun yang telah punah, tinggal kenangan dalam angan. Bumimu diperkosa, emasmu dicintai, namun engkau diterlantarkan. Jokowi tahu itu. Papua, kau kirim anak-anakmu jauh ke negeri-negeri seberang dengan pesan, kamu bukan Indonesia, pergilah tuntut ilmu di sana dan jangan pernah kembali untuk Indonesia. Jangan ingat Indonesia karena kamu bukan Indonesia. Lahirnya OPM adalah refleksi dari hati yang terluka parah. Wujud nyata dahsyatnya kepedihan dan penderitaan yang kau rasakan. Jokowi tahu itu. Namun Jokowi datang kepadamu bukan sebagai perpanjangan tangan besi penguasa masa lalu yang telah memukulmu.
Jokowi datang sebagai bapa yang sangat rindu kepada anak-anaknya yang terhilang. Papua, lihatlah, dengan kedua tangan yang terbuka, Jokowi ingin merangkulmu. Lihat, itu bapakmu, bukan musuhmu. Mendekatlah. Dia tahu lukamu. Dia tahu kepedihanmu. Dia tahu tangis berdarah dalam hatimu. Dia tahu kebencian dan dendam kesumatmu. Namun dia mendatangimu. Tak peduli. Namun dia mendatangimu. Menaiki gunung-gunungmu. Tak peduli resiko kehilangan nyawa oleh murka amarahmu. Karena dia tahu engkau adalah anaknya. Anak kandung Indonesia. Papua, sambutlah Jokowi. Dia bapakmu, bukan musuhmu. Bebaskanlah jiwamu dari penjara kebencian. Merdekakanlah hatimu dari panas api dendam kesumat itu. Izinkanlah dia memelukmu, merangkulmu, membalut luka perihmu, mengobati sakitmu, membangun kotamu, dan memulihkan lagi kehormatanmu yang terenggut oleh nafsu serakah tangan besi penguasa masa lalu. Papua, Jokowi sayang padamu. Kami semua sayang padamu. Kembalilah, duduklah bersama kami di pangkuan Ibu yang satu. Ibu Pertiwi. Selasa 24 November 2020. Krisyanto Yenoni. Salam NKRI, Papua, Indonesia. Kita berharap supaya saudara-saudara kita yang tergabung dengan OPM bisa tersadarkan kembali oleh sentuhan perhatian pembangunan yang bagus dan luar biasa di Papua, dan ikhlas untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Kita doakan bersama-sama itu. Hanya sekian yang ingin saya sampaikan malam hari ini. Mohon maaf, saya tidak bisa respon balik karena kondisi paket data yang limit. Saya hanya live sebentar untuk membacakan puisi ini. Salam hormat untuk Bapak Panglima TNI, salam hormat untuk Pak Pangdam Jaya. Kita berharap supaya semua Panglima Kodam di seluruh Indonesia dapat mencontoh, mengambil sikap dan tindakan tegas, mengikuti jejak yang sudah dilakukan oleh Bapak Pangdam Jaya, ya. Ya, salam NKRI, NKRI harga mati. Merdeka!